Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Majia Politeknik Imigrasi, nama Muhammad Judo Ramadan Sumantri, MRT 2018 1510.1.01, kelas hukum keimigrasian B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai upaya penegakan hukum keimigrasian melalui peran penjamin orang asing terhadap pelayanan izin tinggal terbatas sebagai orang asing. Baik, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Sebelum itu, kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan izin tinggal terbatas atau ITAS. Pengertian izin tinggal terbatas sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada Pasal 1 Angka 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 Angka 18, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Sedangkan penjelasan menurut Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1 Angka 19, izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang terbatas. Selanjutnya adalah kita perlu mengetahui subjek dari izin tinggal terbatas berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Subjek ITAS atau izin tinggal terbatas terdiri dari 6 subjek. Yang pertama adalah orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa tinggal terbatas. Yang kedua adalah anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia, ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas. Yang ketiga adalah orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan. Yang keempat adalah nahkoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima adalah orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Dan yang keenam, anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Terdapat subjek izin tinggal terbatas lainnya, yaitu berdasarkan Pasal 23 Angka 2 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014, terdapat subjek izin tinggal terbatas, yaitu orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa tinggal terbatas pada saat kedatangan. Baik, selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan penjamin orang asing. Baik, pengertian dari penjamin orang asing itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1 Angka 26 serta PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 20 dan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 23. Yang dimaksud dengan penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Selain itu, kita juga perlu mengetahui tugas dari penjamin orang asing. Berdasarkan Pasal 63 Angka 2 dan Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tugas dari penjamin orang asing ialah: yang pertama, penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia, serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Yang kedua adalah penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan orang asing dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila orang asing yang bersangkutan terdapat A. telah habis masa berlaku izin tinggalnya, dan atau yang B. dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Pada slide kali ini, kita akan membahas mengenai peran penjamin orang asing dalam pemberian izin tinggal terbatas. Mengenai pembahasan peran penjamin dalam pemberian izin tinggal terbatas atau ITAS, berdasarkan Pasal 28 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014, pemberian izin tinggal terbatas dilakukan dengan mengajukan permohonan yang dapat dilakukan oleh penjamin terlebih dahulu dan melengkapi persyaratan permohonan oleh penjamin, di mana salah satu dari berkas permohonan tersebut ialah adanya surat penjaminan dari penjamin, yang merupakan bentuk adanya peran penting penjamin dalam berkontribusi melakukan upaya penegakan hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Permohonan pemberian izin tinggal terbatas bagi orang asing ini dapat dilakukan dengan jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanda masuk diberikan. Peran penjamin dalam pemberian ITAS dengan masa berlaku paling lama 2 tahun, paling lama 1 tahun, paling lama 6 bulan,
paling lama 90 hari terdapat pada pemberian keterangan mengenai informasi orang asing yang diperlukan oleh petugas imigrasi terkait dengan kegiatan orang asing tersebut selama berada di wilayah Indonesia. Lalu, keabsahan dari berkas persyaratan permohonan orang asing tersebut pada saat melakukan permohonan pemberian ITAS. Sehingga dapat disimpulkan, upaya penegakan hukum keimigrasian dalam peran penjamin orang asing pada pemberian ITAS. Yang pertama adalah pada saat penyerahan berkas persyaratan, di mana penjamin orang asing perlu melakukan pelengkapan, penelaahan, dan penyerahan berkas-berkas persyaratan permohonan ITAS yang harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan serta tujuan dan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan orang asing tersebut selama berada di Indonesia. Dengan dasar hukumnya adalah pasal 28 Permenkumham nomor 27 tahun 2014. Lalu pada proses pemberian informasi orang asing yang dijamin oleh penjamin orang asing tersebut, di mana penjamin berkontribusi dalam melakukan upaya penegakan hukum dengan memberikan keterangan mengenai informasi orang asing yang dibutuhkan oleh petugas imigrasi, baik pada tahap proses permohonan di kantor imigrasi sampai pada tahap di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan dasar hukumnya adalah pasal 28 Permenkumham nomor 27 tahun 2014. Sehingga dengan adanya dua hal tersebut dilakukan dengan secara optimal, maka dampak yang ditimbulkan adalah orang asing diberikan ITAS telah sesuai dengan kebijakan selektif keimigrasian yang merupakan bentuk pencegahan pelanggaran hukum. Yang kedua adalah diketahuinya orang asing yang tidak sesuai dengan kebijakan selektif keimigrasian, sehingga nantinya penegakan hukum terhadap orang asing tersebut dapat dilakukan lebih awal, dan pencegahan pelanggaran hukum yang lebih besar akan dapat dicegah lebih awal pada saat proses permohonan pemberian izin tinggal terbatas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran penjamin orang asing dalam perpanjangan izin tinggal terbatas. Sebelum itu, kita juga perlu mengetahui jenis izin tinggal terbatas yang dapat diperpanjang. Berdasarkan pasal 32 angka 1 Permenkumham nomor 27 tahun 2014, izin tinggal terbatas dapat diperpanjang kecuali izin tinggal terbatas yang berasal dari visa tinggal terbatas saat kedatangan. Maka, izin tinggal terbatas yang dapat diperpanjang di Indonesia adalah izin tinggal terbatas yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun, paling lama 1 tahun, paling lama 6 bulan, paling lama 90 hari, yang merupakan ITAS yang dapat diperpanjang. Pada slide ini, kita akan membahas peran penjamin orang asing dalam perpanjangan ITAS. Berdasarkan pasal 36 Permenkumham nomor 27 tahun 2014, perpanjangan izin tinggal terbatas oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan kepala kantor wilayah atau direktur jenderal imigrasi melibatkan peran penjamin pada pelaksananya, di mana peran tersebut terdapat pada proses penyerahan persyaratan, pengawasan keimigrasian lapangan, wawancara, identifikasi dan verifikasi data orang asing, yang melibatkan peran penjamin dalam memberikan keterangan yang sebenarnya pada setiap proses tersebut. Pemenuhan tanggung jawab penjamin dalam memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai orang asing dijaminnya perlu dilakukan, mengingat hal ini dapat mendukung upaya penegakan hukum dengan mencegah atau melakukan penegakan hukum secara dini terhadap orang asing yang dapat merugikan Indonesia pada saat berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, slide ini akan membahas mengenai peran penjamin dalam perpanjangan izin tinggal terbatas. Akan tetapi, perpanjangan izin tinggal terbatas ini perlu membutuhkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Imigrasi, di mana hal tersebut berdasar pada pasal 37 Permenkumham nomor 27 tahun 2014. Hal ini pada proses pelaksanaannya melibatkan peran penjamin, di mana peran tersebut terdapat dalam tahapan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, pengawasan keimigrasian lapangan, wawancara identifikasi dan verifikasi data orang asing di kantor imigrasi. Peran penjamin pada tahapan pemeriksaan kelengkapan ialah menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan sesuai dengan ketentuan. Lalu pada tahapan pengawasan lapangan ialah dengan memberikan informasi sebenarnya yang dibutuhkan oleh pihak imigrasi, serta pada tahapan wawancara identifikasi dan verifikasi data orang asing, penjamin dapat memberikan keterangan yang benar mengenai informasi yang dibutuhkan pihak imigrasi mengenai orang asing yang dijaminnya tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, upaya penegakan hukum keimigrasian dalam peran penjamin orang asing pada perpanjangan ITAS ialah pada penyerahan berkas persyaratan dan pemberian informasi orang asing yang dijaminnya, di mana pada penyerahan berkas persyaratan,
Peran penjamin adalah dalam hal melengkapi, menelaah, dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan permohonan identitas yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memasukkan berkas persyaratan tersebut. Hal ini berdasar pada pasal 36 dan pasal 37 Permen Kumham nomor 27 tahun 2014. Lalu pada pemberian informasi orang asing dijamin, peran penjamin adalah dalam hal memberikan keterangan mengenai informasi yang sebenarnya terkait orang asing yang dibutuhkan oleh petugas imigrasi, baik pada tahap pengawasan keimigrasian lapangan, wawancara identifikasi, dan verifikasi pada permohonan perpanjangan izin tinggal terbatas tersebut. Hal ini berdasar pada pasal 36, 37, dan 39 Permen Kumham nomor 27 tahun 2014. Dua hal tersebut apabila dilaksanakan dengan baik, maka dampak yang ditimbulkan ialah yang pertama, pemberian kepada orang asing, dalam hal ini adalah perpanjangan izin tinggal terbatas, sudah tepat, membuat kemungkinan adanya pelanggaran hukum menjadi lebih kecil. Lalu orang asing yang dapat merugikan Indonesia dapat terdeteksi dan upaya penegakan hukum dapat lebih optimal apabila peran penjamin dilakukan secara maksimal. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan kali ini adalah peran penting penjamin orang asing dalam mendukung upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, terkhusus pada pelayanan izin tinggal terbatas berupa keikutsertaan dalam pemberian informasi mengenai kegiatan dan keberadaan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut dirasa penting mengingat subjek dari izin tinggal terbatas merupakan orang-orang yang memiliki pekerjaan dan izin tinggal yang cukup lama di wilayah Indonesia, sehingga kemungkinan penyalahgunaan izin tinggal terbatas menjadi lebih tinggi. Lalu, dalam memastikan penjamin ikut serta dalam mendukung upaya penegakan hukum keimigrasian yang dimaksud tersebut, pihak imigrasi dapat menggunakan ketentuan pada pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, serta orang asing juga dapat memastikan keberadaan dan izin tinggalnya tak sesuai, mengingat adanya ketentuan hukum pada pasal 121, 122, 123, 124, dan 125 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang dapat mengikat orang asing bersangkutan beserta penjaminnya. Upaya penegakan hukum dengan menggunakan sanksi pidana pada pasal tersebut dapat dilakukan dengan menindaklanjuti adanya unsur ataupun tindakan orang asing yang memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut dalam proses pemberian maupun perpanjangan izin tinggal terbatas tersebut dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, dinas tenaga kerja, dan transmigrasi, dan kepolisian untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum tersebut. Sekian pembahasan mengenai upaya penegakan hukum keimigrasian melalui peran penjamin orang asing terhadap pelayanan izin tinggal terbatas bagi orang asing di wilayah Indonesia. Apabila pada pembahasan kali ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai keimigrasian di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.